Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita. Kita terhenti pada lafaz azan, yakni jika dikumandangkan azan maka di situ sikap yang terbaik atau sikap yang paling benar yang harus dimiliki oleh setiap muslim, terutama adalah mengindahkan seruan adzan tersebut dengan bersegera mendatangi tempat sholat atau rumah-rumah Allah yang dikumandangkan adzan. Akan tetapi hal itu enggak mudah. Akan tetapi hal tersebut tidaklah mudah. Karena kita akan diganggu syaitan. Dan terkadang gangguannya itu sesuatu hal yang terkesan baik, terkesan baik. Kalau nanti aja masih biasa itu. Kesan baik tuh misalnya saat azan yang dagang di toko atau dagang itu pembelinya lagi banyak. Yang kerja di kantor, meeting sedang berjalan. Atau contoh-contoh yang semisal dengannya. Ini kita akan dihadapi dengan keuntungan-keuntungan yang bersifat kelihatan atau nyata. Berhadapan dengan keuntungan yang sifatnya apa? Sifatnya tidak terlihat. Sifatnya tidak bisa ya, keuntungan yang masih tersembunyi. Contohnya misalnya kan saat adzan berkumandang, muadzin bilang apa? Di antara lafadznya hayya 'alal falah. Benar enggak? Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Artinya apa Pak Yoyo? Hayya 'alal falah artinya apa? Marilah menuju kemenangan. Bagaimana cara melihat kemenangan itu, Pak? Kemenangan ini tidak bisa dilihat dengan mata kita, dengan mata lahiriah kita. Tapi kemenangan itu bisa dilihat dengan mata batinnya, keyakinan, tauhid. Hayya 'alal falah. Kita berhadapan dengan kemenangan yang bisa dilihat dengan mata kepala kita. Pedagang sedang ramai, orang yang kerja sedang berlangsung meetingnya, semuanya sedang menghadapi keuntungan yang nyata yang bisa dilihat oleh mata kepala. Berhadapan dengan apa? Dengan kemenangan yang hakiki, yang dia tidak dilihat dengan mata tapi dilihat dengan mata hati. Berarti kan memang butuh apa untuk bisa memilih ini dan itu? Butuh ilmu. Butuh ilmu. Seseorang butuh ilmu untuk bisa menentukan, memilih dalam hidupnya pilihan yang terbaik, pilihan yang paling tepat. Itu pilihan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya. Maka butuh taufik dan hidayah untuk seseorang bisa mengatakan azan berkumandang, tapi pembeli sedang ramai, gak ada urusan. Klien sedang datang dari jauh, gak ada urusan. Butuh hidayah apa? Untuk bisa seperti itu butuh hidayah. Butuh hidayah.
butuh hidayah. Gitu. Baik, kita lanjutkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah menjadi wali kita, kata Syekh Shalih Fauzan, baik berhubungan dengan dunia, berhubungan dengan agama atau berhubungan dengan dunia, seperti misalnya beliau membawakan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 257. Kita lihat jamaah, apa kata Allah? Allahu waliyul ladina amanu. Allah adalah wali orang-orang yang beriman. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, wali itu maknanya ketika Allah menjadi wali kita, maknanya adalah Allah akan membimbing kita dalam menjalani hidup ini. Kita akan mendapatkan arahan dari Allah saat kita atau ketika kita hidup di dunia ini. Kita akan mendapatkan arahan dari Allah dalam menggunakan mata, telinga, kaki, tangan, hati, dan seterusnya. Kita akan mendapatkan bimbingan dari Allah. Itu yang disebut dengan Allah menjadi wali untuk kita. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, diarahkan, ya, diarahkan, dimudahkan untuk berbagai macam kebaikan, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, apa kata Allah saat Allah telah menjadi wali untuk orang-orang yang beriman? Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari yang sia-sia menuju hal yang bermanfaat, dan seterusnya dan seterusnya. Saat Allah telah menjadi wali untuk seseorang, Allah akan keluarkan dari kegelapan menuju cahaya, dari kekufuran menuju tauhid, dari keraguan-raguan menuju keyakinan, dari kebodohan menuju ilmu, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan ketika Allah telah menjadi wali kita. Ini yang kita butuhkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita muliakan, yang kita butuhkan adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa eksis dalam ketaatan sampai akhir usia kita masing-masing. Itu yang berkaitan dengan dunia. Atau yang berkaitan dengan agama, ketika Nabi Muhammad SAW pernah juga memberikan nasihat kepada sahabat muda Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Ihfazillaha, jagalah Allah, jagalah Allah. Para ulama menjelaskan yang dimaksud dengan jaga Allah adalah ikuti kemauannya Allah, turuti apa yang Allah mau, turuti apa yang Allah inginkan, turuti apa yang Allah tetapkan.
maka konsekuensi yang akan didapati oleh siapapun yang menuruti apa yang diinginkan oleh Allah, menjalankan apa yang Allah inginkan, meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang akan didapatkan? Yahfauka, maka Allah akan menjaga kalian. Itu adalah nilai positif yang akan diperoleh oleh seseorang saat seseorang berusaha untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berkaitan dengan agama. Ini berkaitan dengan agama. Begitu juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat yang ke-17. Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin, jika Allah telah menetapkan sebuah keburukan, ketidakbaikan untuk kita, mentakdirkan sesuatu yang tidak baik untuk kita, maka yang harus kita miliki, kelanjutan ayatnya. Apa Pak Yayat? Kelanjutan ayatnya apa? Kata Allah, fala kashifa lahu illa huwa. Tidak ada jalan keluarnya, tidak ada yang dapat membereskannya, tidak ada yang dapat menyelesaikannya, kecuali siapa? Allah. Makanya jangan pernah delay ke Allah itu. Kalau kita mau dapat yang maksimal dari Allah. Karena orang-orang terdahulu telah mendapatkan perkara yang maksimal. Karena mereka benar-benar langsung direct menuju Allah. Tidak ada delay. Fala kashifa lahu illa huwa. Ini berhubungan dengan apa? Tauhid. Berhubungan dengan tauhid, keyakinan. Coba apa hubungannya tukang sol sepatu sama Allah? Orang cerdas yang mengatakan dirinya cerdas akan berpikir seperti itu. Tapi orang yang beriman akan meyakini segala sesuatu itu punya hubungan dengan Allah. Tidak mungkin tidak. Makanya orang beriman ketika dia mengalami satu masalah, baik masalah dunia atau masalah agama, dia lapor pada Rabbnya yang pertama kali. Dia lapor pada Allah. Kita selalu mengedepankan masalah adalah masalah agama. Karena masalah dunia itu masalah yang ringan. Masalah yang kecil. Yang tidak dikhawatirkan oleh siapa? Oleh Nabi. Nabi nggak khawatir. Nabi kan pernah bilang, saya nggak khawatir kalian itu miskin. Sahih? Saya nggak khawatir kalian itu miskin. Enggak, itu nggak masalah. Lihat, ada orang jatuh pingsan aja Nabi bilang, seandainya dia tahu apa yang Allah siapkan buat dia besok di surga, dia pilih hidup lebih miskin dari hari ini. Justru yang Nabi khawatirkan, fitnah itu berhubungan dengan masalah agama. Kurangnya ketaatan seseorang pada Rabbnya. Karena itulah kebinasaan yang sesungguhnya. Kita bicara soal tentang masalah ujian atau musibah yang berhubungan dengan agama. Misal kita nggak bisa bangun malam. Selalu lewat malam. Bahkan bukan cuma lewat. Nggak ada penyesalan. Tidak merasa nyesal. Tidak merasa nyesal. Ketika lewat malam tanpa melakukan qiyamul lail. Padahal kita tahu Allah mensifati orang-orang terdahulu dengan sifat kanu qalilan
minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Itu salaf kita. Itu yang nama-nama mereka kita nisbatkan pada mereka. Salaf. Jadi bukan hanya sebatas iddia atau pengakuan, tetapi amalnya jauh dari amal mereka. Allah yang mengatakan mereka adalah orang-orang sedikit sekali tidur di waktu malam. Untuk melakukan apa? Mulai ibadah, baca Quran, berdoa dan seterusnya. Nah, kalau kita punya masalah dalam perkara agama kita, maka kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan pertolongan pada kita semua. Ketika kita nggak bisa khusyuk, ketika kita di pengajian nggak bisa nyimak, ada nggak orang di pengajian nggak nyimak, ada atau tidak? Ada nggak? Ada. Absen doang kan? Ada? Ada. Terus apakah nilainya akan sama antara orang yang datang ke pengajian absen sama yang datang pengajian thalabul ilm? Sama atau tidak? Kata Ibnu Qayyim, kalau orang menganggap sama antara orang yang melakukan amal dengan tidak melakukan amal, maka dia telah berburuk sangka sama Allah. Kenapa? Karena Allah membedakan antara orang beriman dengan orang kafir. Allah membedakan pelaku ketaatan dengan pelaku maksiat. Berbeda. Dibedakan oleh Rabbul Izzah Jalla Dzikruhu. Ketika kita punya masalah dalam masalah agama, apapun itu, maka tidak ada yang dapat memberikan jalan keluarnya kecuali hanya Allah Jalla Dzikruhu. Maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala agar memperbaiki urusan agama kita. Urusan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru berikutnya, ketika kita punya masalah dalam permasalahan yang berkaitan dengan dunia, maka kita juga harus meyakini yang bisa menyelesaikannya siapa? Allah, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam menafsirkan ayat ini. Beliau mengatakan ini adalah bentuk kesempurnaan Allah, yaitu Allah mampu untuk menyelesaikan segala masalah. Allah. Lihat pesan Nabi apa kepada anak kecil? Ya gulam, idza sa'alta fas'alillah. Jangan pernah bilang sama anak kita, nak kalau mau apa-apa bilang minta sama ayahmu. Itu kita mengajarkan anak-anak kita tawakal sama kita. Kita sudah mengajarkan satu yang salah. Tenang nak, selama masih ada ayah aman. Siapa kita? Kita punya kemampuan terbatas. Sahih? Lihat Nabi mengajarkan anak kecil dia, gulam idza sa'alta fas'alillah. Ya gulam, wahai anak kecil, kalau antum minta sesuatu, minta kepada Allah. Allah. Jadi ketika kita mendidik putra-putri kita dari sejak kecil, kita bilang, nak kalau minta apa aja, minta sama Allah. Kasih tahu kebesaran Allah sama mereka. Allah bisa memberikan apa saja. Karena cuma Allah yang memiliki apa saja. Adapun kemampuan ayahmu terbatas. Adapun harta kekayaan ayahmu terbatas. Tapi Allah tidak ada batasnya. Semuanya milik Allah. Apapun Allah bisa kasih. Minta sama dia. Nanti Allah akan pilih siapa yang akan menjadi perantara. Bisa ayahmu, bisa ibumu, bisa kakekmu, bisa pamanmu, bisa siapa, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tanamkan di hati-hati mereka, jika meminta sesuatu, mintalah hanya kepada Allah. Allah. Sehingga mereka akan tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang penuh percaya diri. Kenapa anak bisa nggak percaya diri? Nggak ada ayahnya, nggak ada ibunya. Sahih. Kenapa dia ajarkan kepada mereka biar mereka percaya diri dalam hidup ini ketika mereka ditolong oleh Allah. Ayahnya punya kemampuan terbatas, ibunya punya kemampuan terbatas. Tapi Allah bisa. Subhanahu wa ta'ala.
bukan berarti menafikan ikhtiar ya. Kita tetap ikhtiar untuk sesuatu yang bermanfaat buat kita, tapi kita harus punya keyakinan yang dapat memberikan yang terbaik itu adalah Allah, atau yang memberikan jalan keluar adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan jalan keluarnya adalah Allah, baik urusan dunia maupun urusan agama kita. Kemudian kita lanjutkan kata Syekh Shalih Fauzan, fa idza tawallaka Allahu bi riayatihi wa taufiqihi wa hidayatihi fid dunya wa fil akhirati, jika Allah Subhanahu wa taala telah menjadi wali untuk kalian dengan penjagaannya, dengan taufiknya, dengan hidayahnya di dunia ini maupun di akhirat nanti, maka beliau mengatakan fa innaka tas'adu sa'adatan la syaqa'a ba'daha abadan, maka pasti engkau akan menjadi orang yang berbahagia, orang yang berbahagia, dan akan berbahagia tidak diiringi dengan kesulitan sedikit pun sesudahnya, selama-lamanya. Fid dunya yatawallaka Allah bil hidayah wat taufiq wasir alal manhajis salim. Di dunia ini ketika Allah telah menjadi wali untuk seseorang, maka Allah akan berikan hidayah, Allah akan berikan taufik. Itu yang kita butuhkan dalam hidup ini. Kita butuh hidayah, kita butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hidup kita ini bisa berjalan terus di atas kebaikan dan kebaikan, sehingga kita bisa selamat saat kita setelah tiba waktunya untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita butuhkan. Itu yang harus dimiliki, yang harus diyakini oleh seseorang yang ketika sudah memilih hidup berjalan menuju Allah tabarakahu wa ta'ala. Wa fil akhirati yatawallaka bi an yudkhilakal jannah khalidan mukhallidan fiha la khaufa wala marada wala syaqa wala karb wala makarih. Hadhihi wilayatullah li 'abdihil mu'mini fid dunya wal akhirah. Dan di akhirat, jika Allah telah menjadi wali seseorang, maka Allah akan berikan kemudahan untuk seseorang untuk memasuki surganya, untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak takut menghadapi suasana atau situasi yang sangat mencekam di hari itu. Tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan dan seterusnya dari hal-hal yang tidak baik untuk orang-orang yang beriman sesudah kematiannya kelak. Itu yang dimaksud dengan wali. Itu yang dimaksud dengan jika Allah telah menjadi wali untukmu, atau doa dari penulis, yang penulis mendoakan kita semua semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi wali untuk kita di dunia dan di akhirat. Mungkin sampai di sini yang bisa kita sampaikan. Jika ada yang mau tanya, falyatafadhal. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk senantiasa bisa jauh lebih baik dari hari ke hari, baik menjalankan salat,
menjadi pelajar, menjadi penuntut ilmu yang jauh lebih baik dari hari ke hari, menjadi orang yang menjalani ketaatan lebih baik dari hari ke hari. Dan semoga Allah memberikan kita semua hidayah, kemudahan untuk mengucapkan la ilaha illallah di penghujung usia kita masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.